Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Wajiz fil Fiqh. Kita lanjutkan satu pasal lagi, Bapak. Pasal yang baru namanya Kitabul Aiman wan Nuzur. Kumpulan pembahasan tentang Al-Aiman dan An-Nuzur. Apa toh aiman itu, Pak? Kata beliau, al-aimanu bi fathil hamzah. Kalau huruf hamzahnya itu di fathah dibaca aiman. Itu bentuk plural. Kalimat jamak dari yamin. Yamin itu asalnya wa aslul yamin fil lughah al-yad, tangan. Asal kata yamin itu tangan kanan. Jadi kalau saya mengatakan yamin, artinya tangan kanan. Kemudian wa utliqat alal halif. Bersamaan dengan berkembangnya kondisi masyarakat ketika itu, yamin ini memiliki perkembangan makna. Makna yamin artinya sumpah. Loh, kenapa sumpah? Li'annahum, karena dulu, Pak, orang Arab itu biasanya kanu idza tahalafu, kalau mereka itu saling bersumpah, akhadha kullu biyamini sahibihi, mereka memegang tangan kanannya masing-masing. Dulu itu, Pak, orang-orang kalau bersumpah saling, fulan dituduh atau fulan menuduh, itu untuk mengingkari masing-masingnya jabat tangan sambil bersumpah. Demi fulan, demi Allah, demi Rabb dan sebagainya. Itu disebut dengan sumpah. Maka sampai sekarang sumpah disebut dengan yamin atau aiman. Nah, kata dia. Wahya fi syar', kalau di Indonesia sumpah biasanya jabat tangan enggak, Pak? Enggak, biasanya kalau di Indonesia ngangkat tangan ya, Pak. Gitu ya. Apakah benar sumpah itu mengangkat tangan? Tidak ada dalilnya. Sumpah cukup dengan mengucapkan lafaz apa? Lafaz halif namanya. Tallahi billahi wallahi. Terjemahnya apa? Demi Allah. Wa ya fi syara' tawkidus syai'. Secara syariat sumpah artinya mengokohkan suatu perkara bidzikris min aw sifatin lillah. Caranya dengan menyebut nama atau sifat Allah. Jadi mengokohkan suatu perkara untuk diyakinkan, caranya dengan menyebut namanya Allah atau menyebut sifatnya Allah, seperti berkata demi Allah. Nah, itu mengokohkan. Atau mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu juga disebut dengan mengokohkan. Namanya sumpah. Nah, pertanyaannya, bima tunaqadul yamin? Kapan sumpah itu terhitung sumpah yang benar? Wala tunaqadul yaminu illa billahi ta'ala. Sumpah enggak dianggap benar kecuali sumpah itu menggunakan namanya Allah atau menggunakan sifat-sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ada sumpah mengatakan demi Lata, demi Uzza, na'udzubillah, ini ucapan syirik. Sumpahnya enggak dianggap benar. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin al-Khattab huwa yasiru fi raqabin yuhallifu bi abihi. Suatu ketika Rasulullah itu menjumpai Umar sedang menunggangi kuda dan berjalan, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama nenek moyangnya. Demi nenek moyangku, demi bapakku. Kata Nabi kepada Umar, "Ala, ketahuilah oleh kalian, ketahuilah olehmu, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Allah melarang kamu bersumpah dengan menggunakan nama nenek moyangmu. Man kana halifan, barang siapa hendak bersumpah, falyahlif billahi aw liyasmut, sumpahlah dengan menyebut namanya Allah. Kalau enggak ya lebih baik diam. Kan enggak boleh kita bersumpah dengan nama datuk-datuk kita.
Tidak boleh. Atau misalnya bersumpah demi langit, demi bumi, nggak boleh. Loh Ustaz, tapi kok disebutkan dalam Al-Quran itu was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mengandung al-buruj. Apa al-buruj? Bintang yang memiliki ekor yang bergerak. Loh kok ini sumpah pakai langit? Kita jawab, yang boleh bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluk Allah yang agung itu cuma yang menciptakannya. Maka Allah bersumpah wadduha, apa artinya Pak? Demi waktu duha ketika matahari sepenggalahan. Wal-laili idza saja, demi waktu malam ketika gelap gulita. Ini yang bersumpah Allah Ta'ala. Kalau kita nggak boleh untuk meyakinkan istri kita, lalu kita berkata demi langit dan bumi, matahari dan bulan, ya syirik hukumnya. Jadi syirik. Naam kadzalik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim secara muttafaqun alaih, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannam takul. Terus menerus neraka jahanam itu berbicara. Ini lihat Pak, neraka itu makhluk dan dia bisa berbicara. Nabi yang mengatakan. Neraka jahanam itu berkata, hal min mazid? Ada enggak yang bisa ditambahkan lagi? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada enggak yang bisa ditambahkan lagi? Ada enggak yang bisa ditambahkan lagi? Hatta yadha'a Rabbul Izzah fiha qadamah. Sampai akhirnya Allah Rabbul Izzah meletakkan telapak kakinya itu di dalam jahanam. Fatakulu, serta merta jahanam berkata, qad wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, sudah cukup. Berarti neraka pun bersumpah dengan menyebut apa Pak? Sifatnya Allah Ta'ala. Itu maha mulia. Wa yuzba ba'du ila ba'din. Artinya ikhwati azaniyah wa iyyakum, neraka itu tidak lagi mengatakan sudah mana lagi yang mau ditambah, mana lagi tidak. Maka neraka itu memakan sebagian atas sebagian yang lainnya. Ikhwati azaniyah wa iyyakum, dalil ini juga menunjukkan sumpah disyariatkan dengan nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Nah bagaimana kalau bersumpah dengan nama selain Allah? Al-halfu bi ghairillah syirkun. Ini syirik. Cuma ulama berbeda pendapat Pak, apakah syiriknya syirik besar ataukah syirik kecil? Sebagian atau mayoritas para ulama berpendapat syirik kecil, tapi kalau dibiarkan jadi syirik besar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, man halifa bi ghairillah faqad kafar aw asyraka. Barang siapa dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah kufur atau telah berbuat kesyirikan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, terdapat dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 6204. Syirik enggak boleh. Sumpah dengan menyebut nama Lata, sumpah dengan menyebut nama Uzza, sumpah dengan menyebut nama penghuni lautan. Pokoknya selain nama Allah, bahkan bersumpah dengan menyebut nama Nabi enggak boleh. Demi Rasulullah. Kan di negeri kita ini banyak banget orang sumpah begitu Pak ya. Demi Allah, demi Rasulullah. Dia enggak tahu itu. Karena dia enggak paham bahwa ini enggak boleh. Nah, makanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa minkum faqala fi halfi billat falyakul la ilaha illallah. Barang siapa di antara kalian mengucapkan sumpah dalam sumpahnya itu demi Lata, hendaklah segera dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Wa man qala li sahibihi, barang siapa ia mengatakan kepada saudaranya, ta'ala, ta'al, kemari uqamiruka falyatasaddaq, hendaklah dia bersedekah. Maksudnya khafillah zaniyallahu ini berbuat maksiat. Sini kita berbuat maksiat, zina maksudnya. Baru mengucapkan gitu saja dia bersedekah untuk membayar dosanya itu. Ajakan ini kan enggak boleh dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka sumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam hadis ini disebutkan perintah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menunjukkan sumpah itu syirik kalau dengan menyebut nama selain Allah Ta'ala. Ada beberapa syubhat ya ikhwan. Syubhat itu maksudnya
bentuk kerancuan dalam berpikir seolah-olah benar padahal salah. Dan jawabannya, apa syubhatnya? Ya tadirul ba'du an halfihim bi ghairillahi annahum yakhafunal kadhib. Ada orang mengatakan ya lebih baik saya sumpah menyebut nama selain Allah daripada saya sumpah menyebut nama Allah tapi isinya bohong. Karena demi Allah saya enggak begini, enggak begitu, tapi dia bohong. Lebih baik saya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Sebab kalau menyebut nama Allah itu kan besar perkaranya. Kita jawab, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah lebih besar lagi perkaranya, Pak. Dibandingkan dengan sumpah menyebut nama Allah tapi bohong. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 224, "Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum." Kata mereka ini loh. Alasannya, jangan kamu jadikan Allah itu tameng untuk membuat alasan dusta pada sumpah-sumpahmu. Berarti kata, oh ini loh kan, Allah larang kita ini bohong. Sumpah pakai nama Allah tapi bohong. Ya udah lebih baik kita sumpah pakai nama selain Allah. Kalau bohong lebih ringan. Dijawab. Apa jawabannya? Marwahu Mas'ar ibni Kidam. Mas'ar ibni Kidam mengatakan dari Wabirah ibni Abdurrahman, ia berkata Abdullah ibnu Amr, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya. Ada yang menyebutkan di sini ada Abdullah ibnu Mas'ud. La an, ya, yang benar Abdullah ibnu Mas'ud ya Pak ya. La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an akhlifa bi ghairi sadiqan. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi mengandung kebohongan lebih baik bagiku. Lebih kusukai dibandingkan aku bersumpah menyebut nama selain Allah walaupun jujur. Ini bukan berarti kita boleh sumpah dengan menyebut nama Allah tapi bohong loh Pak. Bukan, maksudnya Ibnu Mas'ud, sumpah yang menyebut nama Allah mengandung kebohongan itu dosanya lebih ringan dibandingkan dengan sumpah menyebut nama selain Allah walaupun dengan kejujuran. Itu bukti bahwa dosanya besar. Ammal ayatu fa ma'na kama dzakara Ibnu Katsir. Adapun makna ayat wala taj'alullaha urdatan li aimanikum, jangan kamu jadikan sumpahmu atas nama Allah itu benteng untuk membela. Jangan kamu jadikan atas nama Allah itu membela dirimu dengan kebohongan untuk sumpah-sumpahmu. Kata Ibnu Katsir maksudnya adalah la taj'alanna urdatan liyaminika alla tasna'al khaira. Jangan sampai menghalangi dirimu gara-gara sumpahmu dengan menyebut nama Allah engkau berbuat kebaikan. Maksudnya begini Pak, kadang-kadang orang sudah terlanjur bersumpah tapi ternyata yang dihadapannya ada sesuatu yang bertentangan dengan sumpahnya. Nah yang bertentangan itu ternyata lebih baik. Jangan sampai gara-gara sumpahmu itu kamu gak jadi melaksanakan kebaikan. Begini misalnya, mungkin dia sedang murka dengan istrinya, berselisih atau dengan temannya atau dengan anaknya. Kemudian dia bersabar, demi Allah aku gak mau berhaji tahun ini. Aku mau hajinya tahun depan saja. Padahal tahun itu dia sehat, dia punya uang, dia bisa berangkat. Gara-gara menyebut nama Allah kemudian dia menjadikan terhalangi berangkat haji. Itu gak boleh. Itu maksudnya ayat ini. Kalau kamu sudah sumpah menyebut nama Allah, engkau melihat di sana ada yang lebih baik, kata beliau, walakin kafir an yaminik wasna'il khair. Bayarlah kafarahmu, batalkan sumpahmu, kerjakan yang lebih baik darinya. Itu maksudnya. Kadang orang bertengkar dengan saudara laki-lakinya atau perempuan saudara kandung, dia berkata, demi Allah aku enggak mau menginjakkan kakiku lagi di rumah si fulan. Ini kan sumpah dengan nama Allah, tapi bapak-bapak melanggar syariat. Apa melanggar syariatnya? Memutuskan tali silaturahim. Setelah dia sadar karena emosi tadi dia mengucapkan itu, dia sadar ini nggak boleh, wajib membatalkan sumpahnya, bayar kafarah dan segera sambung tali silaturahimnya. Nah maka ya ikhwati, saya pernah bersama dengan teman ya ikhwan, masuk ke rumah makan, makanan ledat-ledat semua. Ternyata teman saya ini sudah berjanji, bersumpah dengan menyebut nama Allah di hadapan istrinya nggak mau makan makanan tersebut. Saya sodorkan makanan, demi Allah, Ustaz, dulu saya udah sumpah berkata kepada istri saya, demi Allah saya nggak mau makan lagi makan ini, makan ini, makan ini, makan itu. Saya tanya, memang makanan itu dalam syariat hukumnya apa? Halal. Sumpahmu nggak boleh dilanjutkan.
hanya karena sebab mungkin kamu mencari perhatian siapa? Istrimu. Ini persis kisahnya Rasulullah, Pak. Rasulullah itu ketika itu mengharamkan makan apa? Minum apa? Madu. Maka dia nggak mau lagi minum madu, ditegur sama Allah Ta'ala. Maka kita katakan dia harus batalkan sumpahnya dan dia bayar kafarah. Nggak usah pedulikan masalah istrinya. Karena yang lebih baik itu yang harus dia kerjakan. Tidak boleh gara-gara sumpahnya terhalangi dari berbuat kebaikan. Qala Ibnu Katsir, wa qad qala Masruq wa Sya'bi wa Ibrahim an-Nakhai wa Mujahid wa Tawus wa Sa'id ibnu Jabir wa Atha wa Ikrimah wa Maqul wa Zuri wal Hasan wa Qatadah wa Muqatil ibn Hayyan wa Rabi ibn Anas wa Dhihaq wa Dhuhaq wa Atha al-Khurasani wa Sid wa Suddi rahimahumullah taala. Ini bukan hanya pendapatku. Ini pendapatnya Masruq, As-Sa'bi, Ibrahim, An-Nakhai, Mujahid, At-Tawus, Sa'id ibn Jabir, Atha, Ikrimah, Maqul dan yang lain-lainnya kata beliau rahimahullah taala al-jami. Berarti inilah tafsir yang benar, Pak. Arti kalimat jangan kamu jadikan Allah itu alasan bagimu mengerjakan kebaikan hanya karena sebab sumpah-sumpahmu itu. Ini maksudnya demikian. Loh, gimana hukumnya kalau bersumpah dengan menyebut demi Islam? Dari Sabit ibni Dhahak dia berkata bersabda Rasulullah SAW, man halafa bimillati siwal Islam afwan kadiban muta'amidan fahuwa kama qal afwan. Man halafa bimillati ghairil Islam. Barang siapa bersumpah dengan menyebut agama selain Islam, maksud saya keliru. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang dia bersumpah, afwan sebentar ikhwan. Barang siapa dia bersumpah dengan menyebut agama selain Islam, kadiban walaupun bohong, pura-pura, muta'ammidan tapi sengaja dia lakukan, fahuwa kama qal. Dia keadaannya seperti agama yang disebutkan. Oh, dia bersumpah dengan menyebut demi agama ini, demi agama itu, dia dianggap masuk agama itu. Murtad dari apa? Islam. Nas'alullah ta'ala assalamualaikum. Jadi Bapak sumpah itu enggak main-main. Makanya Nabi SAW berlepas diri dari orang yang hobinya Bapak sumpah. Biasanya orang yang banyak sumpah itu orang yang sedang melakukan apa Pak? Muamalah jual beli. Memang Pak, sumpah itu melariskan dagangan kata Nabi. Kan meyakinkan tuh Pak. Ini barang asli. Demi Allah saya bersumpah ini barang asli. Ternyata bohong. Jangan suka bersumpah. Kata beliau, ikhwati azani Allah wa iyyakum, Abdullah ibnu Buraidah menyebutkan dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, man qala inni bari'um minal Islam. Barang siapa berkata aku berlepas diri dari agama Islam, fa in kana kadiban fa huwa kama qal. Walaupun dia mengucapkannya bohong-bohongan, dia seperti yang dia katakan, bukan orang Islam lagi. Wa in kana shadiqan, kalau dia jujur, lam ya'ud ilaihil islamu saliman, dia tidak akan kembali dalam Islam dalam keadaan selamat. Kata para ulama ada yang menafsirkan dia harus dihukum pancung. Gak main-main ini. Kayak saya sering menasihati orang yang mau masuk Islam, kamu jangan main-main dengan Islam. Kalau kamu masuk Islam harus karena Allah. Kalau sampai kamu masuk Islam kemudian kamu keluar, masuk Islam keluar lagi, maka dalam syariat Islam kamu dicari kemudian dihukum mati. Ini harus disampaikan Pak, karena orang zaman sekarang ini Masya Allah kadang sengaja masuk Islam cuma bisa menikahi wanita, habis itu murtad lagi. Orang kayak gini nih halal darahnya, tapi ya harusnya siapa yang melakukannya? Pemerintah Pak, bukan kita. Pemerintah yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa man khulifa lahu billahi falyarda. Tambahan. Barang siapa dirinya telah bersumpah, barang siapa ada orang lain bersumpah menyebut nama Allah atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya dia tolak, maka wajib orang yang mendengar sumpahnya itu redha. Ada orang kita katakan kamu mencuri ya, karena kita melihat nih Pak, kita nggak punya saksi. Kamu saya lihat mencuri, lalu dia berkata demi Allah aku nggak mencuri, kita harus lapang dada. Dia kita terima alasannya. Berarti kan sebenarnya agama Islam itu gampang ya Pak ya, mudah. Cuman orang sekarang Masya Allah kebalik, malah yang nuduh yang bersumpah. Kalau dalam Islam itu orang yang dituduh dia bersumpah, orang yang menuduh mendatangkan bukti. Al-bayyinatu lil mudda'i wal halfu lil mudda'a. Orang yang wal qasamu lil mudda'a, sumpah bagi yang dituduh, bukti bagi yang menuduh. Oh enggak, di negeri kita, di zaman kita, di negeri yang lainnya. Sekarang ini mau nuduh, mau dituduh
Disuruh apa, Pak? Disuruh sumpah. Keliru, enggak tepat. Nah, lihatlah di sini kata beliau, Ibnu Umar menceritakan, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yuhallifu bi abi faqala. Ada seseorang bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Nabi berkata, la takhlifu bi abaikum. Kamu jangan bersumpah menyebut nenek moyangmu. Man halafa billah falyusaddiq. Barang siapa yang dia bersumpah menyebut nama Allah, sudah terima persaksiannya. Benarkan ucapannya. Wa man khulifa lahu billahi falyardha. Dan barang siapa, man halafa billahi falyusaddiq. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Wa man khulifa lahu billahi falyardha. Barang siapa yang dia disumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia redha. Wa man lam yardha billahi falaysa minallah. Barang siapa yang enggak redha dengan nama Allah disebut, maka tidak ada jaminan dari Allah Ta'ala. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ada kisah menarik, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi bercerita, Nabi Allah bernama Isa, kata Nabi, Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasruk. Ada seorang lelaki, Isa ibnu Maryam, mendapati dia mencuri. Isa melihat orang itu mencuri. Faqala asarakta. Maka Isa menegur, kamu kan yang tadi mencuri. Qala la, bukan, saya bukan pencuri, kata orang itu. Walladzi la ilaha illa huwa. Demi zat yang tidak ada yang patut diibadahi kecuali dia. Maksudnya siapa? Allah. Faqala Isa, kata Isa, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Wa kadzabtu basari, pandanganku aku dustakan. Maksudnya penglihatanku ku abaikan, aku lebih percaya dengan sumpahmu kepada Allah. Apa faedahnya, Pak? Setiap yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan kebohongan tidak akan lepas dari Allah Ta'ala. Tidak akan lepas dari Allah Ta'ala. Maka sudah, pasrahkan urusannya kepada Allah. Dan kita jangan merasa berat. Paham apa? Kayak Nabi SAW, sebagai hal terakhir, ada lelaki datang kepada Nabi, berkata, istriku telah berbuat zina. Disebutkan dengan tegas, istriku berbuat zina. Nabi marah. Mana saksinya? Kalau kamu tidak mendatangkan saksi, punggungmu akan aku cambuk. Kata lelaki tersebut, bagaimana mau mencari saksi? Suami mendapati istri berbuat zina, maksudnya ya malulah, masa cari orang suruh menyaksikan ini sebulan berbuat zina. Paham maksudnya? Kata lelaki ini, akan turun ayat tentang hal ini, insya Allah. Ternyata benar, Pak, turun ayat. Nama ayat ini berbicara tentang masalah hukum apa? Li'an. Sumpah. Sekaligus meminta dilaknat bagi yang berdusta. Nah, ketika itu Nabi datangkan laki-laki dengan istrinya tadi. Masing-masing disuruh bersumpah. Sebelumnya Nabi meminta, sebelum li'an ini terjadi, ditanya lagi, siapa yang dusta? Siapa yang jujur? Maksudnya antara menuduh dan yang dituduh kan pasti ada yang salah ini, Pak. Nabi minta yang dusta suruh tobat, nggak mau. Maka mereka bersumpah 4 kali menyebut nama Allah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Kurang 1 kali lagi, Pak. Kan li'an itu sumpahnya berapa kali? 5 kali. Pas bilangan yang keempat, yang laki-laki bersumpah menuduh, yang perempuan bersumpah menolak. 4 kali juga. Kata Nabi, siapa di antara kalian ini pasti ada yang berdusta. Adalah dia bertobat. Nggak ada yang mau ngaku. Sudah disuruh bersumpah yang ke-5. Terjadilah li'an. Apa akibatnya li'an itu? Suami istri yang sudah bersumpah li'an itu, Pak, selama-lamanya nggak boleh menjadi satu lagi. Kalau orang ditalak 3 masih mungkin jadi satu nggak, Pak? Masih. Setelah wanita itu dinikahi laki-laki yang lain, toh? Laki-laki yang menikah, dia kemudian laki-laki yang meninggal dunia misalnya. Maka habis masa idahnya laki-laki pertama mau nikah lagi boleh. Tapi kalau li'an sampai kapan pun nggak boleh kembali. Yang kedua, dampaknya apa li'an tadi itu? Anak yang lahir dari wanita itu, seandainya ternyata hasil dari perbuatan zina, kita nggak boleh menyebutnya anak zina. Paham? Nggak boleh. Berbeda kalau memang itu anak hasil zina, bukan karena li'an, disebut anak zina. Anak hasil perbuatan zina. Kadzalik. Ketiga, faedahnya apa? Sumpah itu menjadikan sebab kita nggak boleh menuntut apa-apa. Makanya ikhwati azanillah, dalam kasus itu ternyata wanitanya terbukti berbuat serong atau zina karena anaknya lebih mirip dengan anak lelaki yang dituduh berbuat zina dengan wanita tadi. Tapi karena sudah sumpah, kata Nabi, kalau bukan karena sumpah yang diucapkan, sudah dirajam orang itu.
menunjukkan orang yang sudah bersumpah menyebutkan nama Allah tabaraka wa taala dalam suatu kasus urusannya diserahkan kepada Allah kecuali punya bukti. Misalnya dia bersumpah saya enggak, ternyata bukti-bukti menguatkan bahwa dia berbuat, ya tetap dihukum. Kalau enggak punya bukti kemudian dia bersumpah harus dibebaskan. Urusannya dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam. Dan tidak ada orang yang bersumpah dengan nama Allah kemudian dia mempermainkannya kemudian dia bahagia di dunia. Enggak ada, Pak. Dia tidak akan pernah bahagia. Wallahu taala alam bissawab. Ya, pembagian sumpahnya di pertemuan yang akan datang Bapak Ibu insyaallah. Masih ada waktu 5 menit atau sekitar 7 menit. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol masykur. Silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jadi 40 juta. Boleh. Jadi menjual saham itu kalau harganya lebih tinggi tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya tadinya toko dibeli bersama dengan uang 20 juta masing-masingnya. Kemudian 5 tahun atau 10 tahun kemudian yang satu memandang dia mau melepaskan kongsinya. Maka ia jual kepada temannya tersebut dengan nilai lebih tinggi karena memang harga barang itu juga sudah lebih tinggi pada hari itu. Dan orang itu menerima tidak ada masalah. Iya, kalau seandainya dia tidak mau, orang lain pun mau, maka boleh dijual kepada orang lain nanti. Nanti orang lain tadi harus mengetahui isi perjanjian kongsinya. Dapat bagian berapa, bagaimana, dan dia mengetahui konsekuensinya. Kalau itu boleh, saudara. Allahu a'lam bishawab. Apa? Nah, duf, bukan rebana, duf. Lanjutkan. Bunyi-bunyiannya. Baik Bapak, gimana sebenarnya hukum musik? Ini lagi rame, ya. Hukum musik ini, qadarallahu ma sya'al. Padahal ini perkaranya sudah jelas dan gamblang. Sampai akhirnya ada orang mengatakan ini cuma khilaf para ulama. Apakah gara-gara khilaf kemudian kita lalu memberikan permaluan pada perkara yang sebenarnya lebih roji pendapat yang mengatakan apa? Haram. Tidak bisa, haram tetap haram. Kalau mereka mengatakan ada ulama yang menghalalkan dibandingkan yang mengharamkan jauh lebih banyak, jutaan. Maka kita katakan dalam masalah ini, ikhwati azanillahu wa iyyakum, kembali kepada permasalahan hukum musik dulu. Ya jelas tidak boleh. Hukum pada asalnya tidak boleh. Pertanyaan beliau, gimana Ustaz? Seandainya kita mengadakan walimatul urus, apa yang harus dilakukan? Yang boleh, Nabi menyebutkan batas antara halal dan haram adalah darbud duf, pukulan pada duf. Duf itu alat musik sebenarnya terbuat dari kulit, tapi nggak ada besi-besinya. Bukan duk kerincing Pak, duk saja nggak pakai kerincing. Apa maksudnya Pak ya? Ya itu. Kalau arbana kan masih ada besi-besinya itu, nggak pakai itu. Kata para ulama, seperti Al-Imam Al-Albani menyebutkan dalam kitab Adabuz Zifaf, itu boleh ditabuh, dinyanyikan dengan beberapa syarat. Pertama, sebaiknya itu perempuan yang melakukannya di hadapan perempuan. Oleh suara wanita yang di hadapan wanita. Kalau wanita yang menyanyinya. Yang kedua, tidak boleh isinya mengandung perkara ajakan kepada mesum. Mesum di sini dengan tanda petik seperti misalnya ngajak syair-syair percintaan picisan, nggak boleh itu Pak. Itu kan memalingkan dari tauhid yang lurus.
Yang ketiga, hal tersebut tidak melalaikan dia dari berzikir mengingat Allah. Isinya itu, Pak. Syair-syairnya tidak melalaikan dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kalau seandainya itu disuarakan oleh laki-laki, dia harus tahu kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh. Karena itu menyerupai apa? Perempuan-perempuan. Jadi ketat, permasalahannya ketat. Ya, kalau misalnya seorang mau mengundang grup apa tadi itu, nasyid lah, kemudian dinyanyikan depan laki-laki dan perempuan. Permasalahannya sekarang Bapak, mereka nyanyinya sambil joget-joget pula, walaupun nasyid, pakai pakaian bersolek pula, akhirnya kan timbul fitnah. Kami katakan menghindari lebih baik. Kalau toh mau diadakan, biarlah dengan perempuan-perempuan saja. Kan terpisah itu tempatnya, Pak. Wanita mau ada dufnya, mau ada dengan wanita karena mereka bergembira, Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang. Sebagian para ulama mengatakan bolehnya menyuarakan nasyid itu pada acara walimatul urus dengan catatan yang tadi itu, Pak. Tidak ada suara musiknya dan juga tidak mengandung ajakan kepada perbuatan apa? Kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup, Bapak? Ada? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir bab ini, Pak, yang lagi rame misalnya di media sosial, saya menyarankan tidak usah berdalam-dalam dengan media sosial. Baca saja buku-buku para ulama. Perdebatan yang satu isinya debat kusir, Pak. Debat kusir. Hukumnya sudah jelas. Kita, kata Imam Syafi'i, termasuk perkara yang harus dihindari. Sebuah perkara yang sudah jelas dan gamblang diperdebatkan itu dihindari. Hukumnya udah jelas. Ulama-ulama fatwanya udah jelas. Lebih baik tinggalkan, baca tulisan, buang waktu. Adapun celaan orang begana begini, mudah-mudahan ustadz kita yang sedang diuji dengan cobaan, dicela dan sebagainya dapat pahala yang banyak. Insyaallah begitu ya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.